di Bali. Saya lihat pengelolaannya luar biasa bagus. Karena daerah saya juga ada danau, dan juga saya dulu sekolah juga di Wainas ini dan Danau Sentani, dan saya tinggal di Jayapura karena anggota DPR Papua yang setiap hari saya lihat danau Sentani terus. Jadi itu menjadi satu inspirasi yang sangat baik. Pulang dari sana saya banyak menulis di beberapa WA group dan juga di media terkait dengan bagaimana membuat Danau Sentani ini menjadi menarik lihat di pinggiran jalan dan karena view-nya yang bagus. Saya sungguh mengapresiasi pemerintah Kabupaten Jayapura, Kakak Bupati Soetau, karena kemudian setelah selesai lulus itu saya lihat oleh taman-taman indah ada di pinggiran jalan sepanjang dari kami di Kampung Hak dari Sentani sampai di Waina. Jadi ada tempat yang bisa kita pergi lihat view danau. Dan waktu ke Batu itu saya hanya berdiri di atas dan melihat danau Batu Bali. Itu saya harus bayar uang 30.000. Jadi saya tanya, yang tadi saya bayar apa? Nah, Bapak kan datang lihat danau. Kalau di Jayapura gratis kan nonton danau, lihat Kakarambil ke kampung, lihat Yokiwa, lihat Ayapo di sebelah. Jadi dia di sini bayar di sana. Nah itu sebenarnya hal-hal yang mendorong kami untuk menyusun perda tentang judul awalnya itu adalah perlindungan dan pengembangan danau. Tetapi karena Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan melakukan evaluasi terhadap semua perdasi dan perdasus yang diajukan oleh provinsi, maka mereka kemudian mengusulkan meminta kita untuk mengganti judul menjadi penyelamatan dan pengelolaan danau di Provinsi Papua. Kami mengusulkan dengan nama perdasi, tapi kemudian mereka mengusulkan untuk dibuat dalam bentuk perdasus. Perdasi dan perdasusnya ada di tangan Bapak Ibu. Pada waktu itu kami menyusunnya, kami inginkan agar ada sebuah badan urusan danau, badan yang secara serius menangani tentang danau, agar menangani danau ini tidak hanya terjadi atau kita lakukan ketika ada musibah danau air meluap baru semua kita mengerahkan segala tenaga, daya dan anggaran kepada danau, tetapi kan baik dibuat secara strategis. Hal pertama yang waktu itu kita usulkan itu adalah adanya sonasi. Ada zona perlindungan yang zona danau. Penyelamatan pengelolaan danau dilakukan dengan cara penetapan zona danau. Penetapan ada zona sempadan, ada zona budidaya, ada zona penyangga dan zona lindung. Nah, zona lindung ini yang tentu ini peranan masyarakat adat yang harus didengarkan oleh pemerintah dalam rangka penetapan zona. Arah yang lain itu antara lain juga soal strateginya, ada pemulihan danau, ada di pasal 10 hidup. Kemudian juga ada teman-teman dari Balai Wilayah Sungai. Dalam rangka pengelolaan itulah maka pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu membentuk yang namanya TPPD. Ini TPPD ini yang sebenarnya dulu kami mau ada badan, satu PTD khusus yang mengatur tentang danau. Kenapa harus diatur tentang danau? Waktu itu kami belum ada asumsi bahwa akan ada pemekaran. Jadi kalau kita hitung pakai rumus yang lama, pakai perhitungan yang lama, provinsi induk itu ada hampir 8 danau di Papua. Nah sekarang tinggal provinsi, kalau
karena perda ini perda provinsi Papua tentu tidak bisa berlaku di daerah Tomang Baru. Oleh karena itu pasti ini akan ada danau Sentani, kemudian danau Rombebai, Pak Ketua bukan ada danau Bira, ada juga danau-danau kecil yang ada. Sebenarnya itu semua tempat yang kalau bisa dilindungi baik dari segi pariwisata, terkait dengan pemanfaatannya pasti akan memberikan manfaat yang baik kepada kita. Hal yang lain yang kami harapkan dengan adanya TPPD ini adalah TPPD ini dapat melibatkan Bapeda, kemudian LSM, akademisi dan juga masyarakat adat. Untuk itu kalau di Provinsi Papua maka pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Jayapura, pemerintah kabupaten yang namanya TPPD, Tim Penyelamatan dan Pengelolaan Danau. Hal yang